Industri merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu negara. Ia sangat berkontribusi besar terhadap ekonomi, pemanfaatan sumber daya, dan penciptaan lahan kerja. Tetapi, apakah industri akan selalu begitu? Di balik gemuruh mesin pabrik dan kilauan investasi, ada tanah yang kehilangan maknanya. Sawah-sawah berubah menjadi beton, sungai menjadi hitam, dan rakyat kecil kehilangan sumber penghidupan. Produksi kita terus menurun setiap tahun. Ada aja aturan baru setiap harinya. Benar Pak Raka, tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian. Saya punya solusi dan jalan keluar untuk kita keluar dari masalah ini. Oh ya, apa itu? Kita perluas saja Pak, pabrik tanpa izin resmi kita itu. Pajak kita bisa tekan dan kita gelapkan. Biaya kecil dan untung bisa besar berkali-kali lipat. Tapi itu bisa berisiko besar, Pak. Tenang Bu, resiko itu adalah jalan yang pasti dan berbahaya untuk kita bisa tetap bertahan di industri ini. Tenang saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya punya kenalan di Badan AKS. Menarik. Kalau begitu, mulai besok coba urus. Kita butuh hasil yang nyata dan aksi yang nyata, bukan hanya alasan saja. Setuju Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini, saya akan perintahkan bawahan-bawahan saya untuk segera mengajukan surat pertemuan dengan Badan AKS. Oke, kalau begitu kita cukupkan saja rapat untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam Pak Alil. Selamat tidak malam. bertemu. Wah, Roni, investor gagal. Duduk Pak. Aduh. Saya membawakan proyek besar untuk Bapak. Pabrik multi talent mau memperluas produksinya Pak. Waduh. Langsung to the point ini, Pak. Lalu, bagaimana dengan masyarakatnya? Tenang saja, kita harus ambil semua sawah mereka Pak. Lalu kita beli murah. Dengan iming-iming kita janjikan mereka kerja di sana. Gaji saja mereka dengan gaji tetap. Boleh. Licik, tapi cukup cerdas sih. Buat isinya, Bapak tahu kan kalau pasti ada. Gak semudah itu dong. Kalau urusan itu Pak Alil, Anda nggak usah takut lah. Aman, sudah saya siapkan untuk Anda. Sepakat ya Pak? Sepakat. Terima kasih Pak Alil. Terima kasih. Selamat pagi Bu, izin untuk mengirimkan surat izin perluasan kawasan industri Bekasi yang digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan. Ini Bu untuk suratnya. Izin ini tidak ada di sistem pusat. Dari mana asalnya? Surat tersebut dari Badan AKS Bu, katanya perintah langsung. Laporkan ke Bupati sekarang, kalau tidak salah-salah akan hilang. Baik Bu, akan saya laporkan ke Bupati sekarang. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak, saya izin untuk mengirimkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai isu perluasan pabrik oleh PT Multitalent. Berikut Bapak ini suratnya. Ya, saya sudah mendengar mengenai laporan ini. Maaf Pak, jadi benar surat tulisan itu? Ini bukan hanya soal izin. Ini soal arah pembangunan daerah kita. Bekasi itu butuh investasi, butuh lapangan pekerjaan. Kalau semua hanya gara-gara birokrasi yang kita tahan, rakyat kita mau kerja di mana? Tapi untuk maju kita harus lebih berpikir realistis. Sampaikan kepada Syafa, untuk saat ini kasus ini adalah kendali saya dan juga Badan AKS. Di luar dari itu, jangan ada yang bertindak tanpa instruksi saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada rapat siang ini kita memutuskan bahwa kawasan Sukamaju ini menjadi zona industri. Kalau ini disahkan, RDTR ini menyalahi RT RW provinsi loh Pak.
Zaman sudah berubah, Bu. Masa iya peta nggak berubah? Tapi ini berkelanjutan loh Pak. Oh, begini loh, Bu. Kalau misalnya tidak terpenuhi lapangan kerjanya, itu juga bisa bertambah panjang. Ya, masuk. Ada apa? Pak, hasil dari KLHK dan ATR sudah keluar. Lokasi perluasan PT Multitalent terbukti berada di zona LP2B dan melanggar RDTR yang berlaku. Selain itu, limbah pabrik mencemari irigasi utama di Desa Sukamaju. Coba saya lihat. Tapi ini kan sudah saya tanda tangan secara resmi. Dan semua di sini sudah mengikuti prosedur. Secara prosedur iya, tetapi secara hukum dan moral tidak Pak. Bapak melanggahi aturan tata ruang yang Bapak sahkan sendiri tahun lalu. Yaudah, siapkan saja konferensi pers untuk saya nanti. Baik kalau begitu, terima kasih Pak. Kasus pelanggaran RDTR di kawasan industri mencuat ke publik dan mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Di tengah tekanan tersebut, Bupati Bekasi menggelar konferensi pers dan akhirnya mengundurkan diri. Lalu digantikan oleh wakilnya yang segera menggelar rapat pembenahan bersama para pemangku kepentingan.